Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, baik nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kita hari ini, dan kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasanya pada saat ini. Kedua kalinya, tak lupa sholawat beriring salam kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah adik-adikku, anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah kelas 8. Kembali lagi di materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran akidah akhlak. Untuk adik-adikku sekalian, bahwasanya di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi kita di bab pertama, yaitu mengenai iman kepada Rasul, pengertian Rasul, Rasul Ulil Azmi dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk di materi kita bab 2 ya. Silakan untuk anak-anakku dibuka LKS kalian di halaman 24, bab 2 maksudnya ya. Mohon maaf. Bab 2 halaman 24, judul besarnya akhlak terpuji terhadap sesama. Sebelum saya lanjutkan, saya ulang kembali, ini materi kita awal pertemuan kita di semester 1 ya, bahwasanya pembagian akhlak itu ada dua macam, ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik. Nah, tetapi yang kita bahas sekarang adalah akhlak terpuji terhadap sesama, yaitu antar manusia, atau kalau dalam bahasa Arab itu namanya hablum minan nas. Ada hablum minallah, yaitu akhlak terpuji dengan Allah. Hablum minan nas itu akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Ya, itu. Untuk di materi kita bab 2 ini mengenai akhlak terpuji ya. Akhlak terpuji adalah perbuatan baik yang bisa kita lakukan sehari-hari tanpa direncanakan. Jadi namanya akhlak itu bukan dilakukan, kita rencana dulu ini berbuat seolah-olah kita baik. Bukan seperti namanya akhlak itu sudah terbiasa kita lakukan sehari-hari tanpa ada rencana sesuatu, tanpa direncanakan. Itu namanya akhlak. Tapi kalau tadinya umpama orang jahat, dia sengaja merencanakan untuk berbuat itu, belum bisa dikatakan akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itu biasa dilakukan sehari-hari tanpa disengaja. Kalau perbuatan kita itu biasanya baik, itu namanya akhlak yang baik. Nah, itu ya. Nah, yang akhlak untuk materi kita ini di bab 2, materi akhlak terpuji terhadap sesama, ada 4 macam. Yang pertama ada husnudzon, kedua ada tawadu, ketiga ada tasamu, dan yang terakhir itu ada ta'awun. Langsung saja ya, mungkin kita bahas satu persatu. Untuk pertemuan ini kita coba bahas untuk mengenai husnudzon ya. Yang pertama husnudzon, silakan dilihat halaman 26 semuanya LKS-nya. Judul besar adalah husnudzon, pengertian dan pentingnya husnudzon. Ya, saya bacakan dulu. Kata husnudzon berasal dari lafaz husnun, baik, dan dzonnun, prasangka. Berarti husnudzon adalah sikap setiap pikiran, anggapan dan prasangka yang baik pada orang lainnya. Gampangnya gini, yang namanya husnudzon itu adalah prasangka baik terhadap orang lain ya, prasangka baik terhadap orang lain. Nah, kebalikan dari husnudzon itu apa? Suudzon. Saya yakin kalian sudah tahu semua. Kan pasti sering mendengar ada yang mengatakan jangan suudzon ya. Jangan suudzon kepada orang lain, itu namanya jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Tapi kita harus husnudzon terhadap orang lain ya. Terus apakah pentingnya husnudzon itu? Husnudzon itu sangat
Terus yang kedua, terbiasa bersikap baik pada keluarga dan orang lain pada umumnya. Yang ketiga, membiasakan diri menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Kalau ada masalah sedikit di lingkungan atau di keluarga, jangan cepet-cepet kalian itu berburuk sangka, pasti ulahnya ini, pasti ini, pasti. Jangan seperti itu. Tapi kita harus selalu husnuzon. Mungkin tidak sengaja atau mungkin emang orangnya lalai atau apa. Kita nggak boleh langsung bersikap prasangka buruk. Yang terakhir, bertakwa kepada Allah supaya kita terhindar dari sifat suudzon. Ya, kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu salah satu bentuk-bentuk husnuzon. Selanjutnya, dampak positif husnuzon, ya. Husnuzon merupakan salah satu contoh akhlak atau sikap terpuji yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana akhlak terpuji lainnya, selain membawa kebaikan pada orang lain, husnuzon juga akan membawa dampak positif sebagai diri pelakunya, ya, bagi diri pelakunya. Ada Quran surat Al-Isra menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Artinya jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Begitu juga kebalikannya, jika kamu berbuat buruk, sesungguhnya itu adalah perbuatan baik, perbuatan buruk untuk diri sendiri. Maksudnya gini, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu sesungguhnya sejatinya perbuatan baik itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, sejatinya pun perbuatan buruk itu untuk diri kita sendiri. Nah, salah satu perbuatan baik pada orang lain adalah husnuzon. Kalau kita husnuzon kepada orang lain, berarti kita itu sejatinya husnuzon kepada diri kita sendiri. Itu makanya itu adalah pentingnya husnuzon. Terus sementara itu beberapa manfaat lain yang dapat kita petik dalam terbiasa berhusnuzon, ya. Adapun manfaat yang lain, yang pertama, terjalinnya ukhuwah yang mantap antara sesama muslim. Jadi kalau sesama muslim tidak boleh saling gontok-gontokan, fitnah sana sini, tidak boleh, tapi harus selalu husnuzon. Ketika semuanya sudah berhusnuzon antara satu sama lain sama muslim, insya Allah semuanya akan baik-baik. Ukhuwah Islamiyahnya pun baik-baik. Ukhuwah atau tali persaudaraannya pun baik-baik saja. Yang kedua, mendapat timbal balik yang baik dari orang lain yang kita husnuzoni. Ketika kita berhusnuzon kepada orang lain, insya Allah orang lain itu akan baik kepada diri kita sendiri, ya. Itu salah satu manfaat dari husnuzon. Terus yang terakhir, yaitu membiasakan berperilaku husnuzon. Maksudnya apa? Bagaimana caranya supaya kita itu terbiasa husnuzon kepada orang lain? Triknya bagaimana sih? Yang pertama, menghindari diri dari kebiasaan menggunjing sesama. Jangan suka memfitnah kawan-kawan sendiri, sesama manusia, sesama muslim. Dengan kawannya jangan suka menggibah kepada kawannya. Nanti kalau kita sering-sering menggibah, akan timbul rasa suudzon, akan timbul fitnah segala macam kepada orang yang kita gunjingi tersebut. Makanya kita jangan sering-sering, kalau ngobrol dengan kawannya, ngobrol lah hal-hal yang positif, ya. Saya ingatkan, jangan ketika ngobrol sama kawannya kalian sambil menggibah, memfitnah. Timbulnya pasti prasangka yang buruk, ya. Itu. Jadi supaya terhindar dari sifat husnuzon, jangan sering-sering, atau kita harus menghindari dari kebiasaan menggunjing sesama. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat berhusnuzon? Yaitu tidak begitu saja mempercayai suatu berita sebelum jelas kebenarannya. Jangan mudah percaya dengan berita-berita kalau kita itu belum tahu sesungguhnya berita itu yang benar seperti apa, supaya kita bisa husnuzon. Contohnya di zaman canggih sekarang ini, ya, banyak berita yang beredar di dunia maya lewat Facebook, lewat YouTube, lewat Twitter, Instagram. Berita-berita saking gampangnya sekarang itu kalau di-share sana sini, dengar jempol ini luar biasa, ya. Kita share sudah kemana-mana. Jadi sebagai seorang yang baik, muslim yang baik, ya, orang yang bijak, dibaca dulu beritanya, dipahami, diklarifikasi dengan jelas, dicari sumbernya. Jika itu benar, baru boleh kita bagikan atau kita share. Tapi kalau belum tentu benarnya, jangan buru-buru kita share, nanti timbulnya rasa suudzon. Nah itu, ya. Jadi jangan mudah, ada berita sedikit artis ini langsung di share, jangan seperti itu, ya. Terus yang terakhir, cara kita agar supaya berhusnuzon, yaitu sering bermuajahah dengan sesama teman atau tetangga. Bermuajah itu maksudnya apa? Saling bertemu, saling menyapa, menyambung silaturahmi, itu namanya bermuajah. Jangan punya tetangga sama sekali nggak mau negor, bahkan
yang kebangetan sesama tetangga nggak tahu namanya, itu ya janganlah. Kita itu hidup sebagai seorang kita itu sebagai manusia itu disebut juga dengan makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu makhluk yang masih membutuhkan bantuan orang lain, ya. Jadi jangan sampai dengan tetangganya nggak kenal, depan, kanan, kiri, belakang rumah nggak ada yang kenal, jangan sampai lah. Ini biasanya terjadi di perumahan. Supaya kita itu terhindar dari sifat suuzon, atau supaya kita itu selalu berhusnudzon dengan kawan, dengan orang lain, ya jalinlah tali persaudaraan yang bagus, ya, atau jalinlah agar sering bermuajah. Ingat, yang namanya muajah itu bertemu tapi dalam hal yang baik, bukan bertemu tapi untuk menggibah. Ingat ya, yang namanya muajah itu bertemu tapi untuk hal yang baik. Contohnya silaturahmi, mendatangi pengajian, itu namanya bermuajah, ya. Jadi itu sedikit gambaran mengenai husnudzon. Saya ingatkan di materi akidah akhlak atau bab 2 akhlak terpuji sesama manusia, yang pertama kita pelajari ini adalah husnudzon. Pengertian dari husnudzon itu adalah prasangka baik terhadap orang lain. Hukum husnudzon adalah mubah, dan lawan kata dari husnudzon itu adalah suuzon, atau artinya prasangka buruk. Prasangka buruk itu sangat dilarang oleh agama. Sebagai muslim kita harus selalu berprasangka ketika ada peristiwa atau sesuatu yang terjadi. Yang pertama harus husnudzon, ya. Ketika ada sesuatu berita atau apa, klarifikasi terlebih dahulu. Jangan langsung kita suuzon, ikut membagikan berita tersebut, ya. Itu. Dan ingat Quran surat Al-Isra ayat 7, in ahsantun ahsantun li anfusikum, ya. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sejatinya perbuatan baik itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita berhusnudzon kepada orang lain, sesungguhnya husnudzon itu kembali kepada diri kita sendiri. Begitu sebaliknya, kalau kita suuzon kepada orang lain atau berbuat buruk kepada orang lain, fitnah segala macam, perbuatan buruk lah kepada orang, itu pasti sejatinya itu perbuatan buruk kepada diri kita sendiri. Makanya apapun yang dilakukan itu selalu diperhatikan, dipertimbangkan. Perbuatan yang kita lakukan itu baik atau buruk, itu dipertimbangkan terlebih dahulu, ya. Itu beberapa materi yang kita sampaikan yang bisa kita pelajari hari ini, ya. Saya harap anak-anak walaupun dalam pembelajaran daring tetap semangat, dibaca kembali LKS-nya, ya, dipelajari kembali. Jika memang belum paham silahkan dibaca dulu, terus boleh ditanyakan dengan saya secara langsung lewat pribadi, lewat WA, atau bisa chat di grup juga, insya Allah akan saya tanggapi. Mungkin itu, ya, untuk anak-anakku. Kurang dan lebihnya mohon maaf kepada Allah. Jika ada banyak kesalahan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.